Perjalanan kali ini diawali naik busway ke terminal Pulau Gebang. Turun di sini bisa lihat Transjakarta yang lama ya. Kita laporan tiket dulu di agennya. Agennya ini di blok A ya, kalau di tulisannya itu di samping agen Blue Star. Kalau susah nyarinya itu nomor HP agennya. Di jurusannya Jakarta Jogja Solo ya. Nah, ini setelah kita laporan, kita hanya dapat nomor plat mobilnya saja. Kita menuju counter check-in di terminal Pulau Gebang. Nah, ini kita dapat barcode untuk di scan nanti di mesinnya dengan nama PO dan nomor platnya. Di situ tempat scan. Ini kita langsung naik ke atas ke ruang tunggu keberangkatan. Ini lantai 3 ya ruang tunggunya. Untuk agen-agen di lantai 2 dan di bawah parkiran mobil dan tempat makan. Ini kita keluar langsung disambut PO City Trans tujuan Jogja kayaknya. Jadi PO City Trans ini PO pendatang baru tujuan Jogja dengan tarif termahal juga sama seperti Indoren. Ya seatnya satu-satu dan ada yang di belakang juga dua-dua super eksekutif. Kurang lebih harga 400 sampai 500 ribu juga sama kayak Indoren ya. Ini dari Bluebird single class, nggak double decker. Kalau dikasih super alam termurah ya di Jogja. Kita lihat ke armada lain di Pulau Gebang ada apa aja. 168 Trans tujuan Purwokerto mungkin, Jaya tujuan Jawa. Dan pada malam hari ini penumpang masih sangat ramai. Nah, ini kita shelter jarak jauh nih. Ini Mawar ke Surabaya dan Kalinggajaya dan Parsolit ke Jepara Kudus. Nih lihat penumpangnya masih ramai, jam 8 malam kurang 15 menit. Ini kalau di sini kayaknya bis-bis tujuan Jogja ya, itu Sumber Alam dan itu ada Harta Sanjaya tujuan Solo. Ini yang selatan-selatan di sini, yang tadi Surabaya yang arah-arah utara. Ini diberangkatkan PO Harta Sanjaya tujuan Solo Madiun Bodi Langka tuh. Nah, jadi sedikit cerita, PO Indoren ini baru buka 2 rute ya, Jakarta Jogja dan Jakarta Solo, perjalanan malam hari dan pagi hari, pagi dan sore. Kalau PO City Trans itu dia ada Jogja dan Malang ya. Jadi PO Indoren itu kurang lebih kayaknya tahun 2023 ya, baru setahun buka jalur akap, yang mana awalnya hanya perusahaan rental mobil ya kalau nggak salah, dan dia langsung mengeluarkan unit double decker untuk rute akapnya yang memiliki layanan pramugara dan pramugari, dan saat itu juga jadi satu-satunya bis yang termahal dan termewah ya di jalur Jakarta Jogja. Terus ini kita belinya lewat aplikasi Indoren, yang mana mereka memiliki promo diskon untuk pembelian langsung di aplikasi mereka sendiri dengan diskon 20% semenjak kedatangan PO City Trans ini ya, yang terbaru, supaya penumpang nggak lari mungkin ya. Nah, ini dia bis kita udah datang, double decker di Indoren, chargesnya full B11R kalau nggak salah, double decker Adiputro, jam 8 tepat. Gambar udah unicorn dengan livery biru gelap dan putih. Bus 3 Adiputro masih selendang geprek. Nah, ini tulisannya Jakarta Jogja tapi hanya sampai Solo. Mereka ini sering kebalik-balik. Katanya juga ada yang Jogja juga masih di belakang busnya ya, dengan pramugara kan dampaknya. Penumpangnya sangat ramai. Naik dari sini, ini setelan krunya itu pakai jas dasi yang rapi ya, seragam warna biru, cakep. Nah, ini bagasinya sangat luas. Ini kita masuk aja, disambut dengan toilet. Nah, sebelah kiri ini seat 21 juga tapi lebih besar, ada cangkangnya, dan di situ ada sleeper di dekat
dulu. Kita lihat dulu. Oh iya, ada orang. Dan ntar aja lah kita lihat. Nilainya ini langsung naik ke atas aja kita. Disambut dengan kursi 21 eksekutif. Nah itu ada dispenser sama pommy teh kopi, lupa direkam. Nanti aja kita lihat. Ini jarak seat yang 22, yang konfigurasi 2 seat. Nah ini yang satu seat kita. Ini waktu kita duduk langsung dapat bantal. Ini bantalnya lumayan gede ya. Dapat snack box. Jadi kita lihat isinya, dan ini dapat selimut yang masih diplastikin. Ini kayak baru di laundry, mantap nih, terjaga kebersihannya ya. Dan juga dapat air mineral. Oke, itu saja yang kita dapat dulu dari kursi kita. Selain itu, kita ini jarak antar seat di kursi yang 2 ya. Dan juga ada AVOD, ada USB port. Untuk ngecas HP aman ya. Ini kita tes leg rest-nya. Untuk tinggi saya 175 cm, nggak mentok di depan, mantep nih. Mencoba double leg rest ya, lebih aman, lebih enak. Itu ada barcode untuk memanggil pramugara untuk dibuatkan kopi dan teh. Nanti kita coba ya apakah bisa. Dan ini jam 8 lewat 7 menit karena penumpang sudah full. Langsung diberangkatkan. Ini kondisi interiornya biru-biru ya, belum dimatikan aja. Ini masih banyak kosong ya, mungkin naik di Bekasi Timur atau di Cikarang. Jadi jadwalnya itu jam 8.15 di tiketnya, tapi karena penumpang udah naik dan kumpul semua langsung jalan. Oke, selamat menikmati perjalanan. Berhubung lapar, kita lihat dulu snacknya ya. Ini ada 2 buah roti Holland Bakery, rasa keju dan rasa coklat. Jadi kita makan dulu snacknya karena mengganjal perut, sampai nanti servis makannya lebih lama ya. Jam 12 malam di KM 300-an kalau nggak salah. Kita makan dulu. Nah ini kita keluar tol di daerah Cikampek, tol Japek, ketemu bus DVD. Itu terbaru tuh JB5, tujuan Jogja juga. Ini kayaknya silver class ya, dari Tangerang ke Jogja via Songgom, Bumiayu, Purworejo. Next kapan-kapan kita naik yang gitu. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke jalur paling kanan TVT-nya. Ya begitulah kemacetan dan keramaian di jalan tol ini. Setiap jam pulang kantor, jam-jam segini jam-jam ramainya ya.
Ini kita keluar tol menuju agen di Bekasi Timur ya. Ini titik penjemputan keempat kalau nggak salah. Dia awal mulanya dari terminal Pondok Pinang. Yang pertama, Kampung Rambutan kedua, Pulau Gebang ketiga, dan Bekasi Timur keempat. Nanti yang kelima terakhir penjemputan penumpang di Cikarang. Terlihat PO City Trans, jadi agennya sama ya dengan PO City Trans. Di agennya yang itu tuh yang warna pink. Mantap, 2 bis terbaik di Jogja. Agennya sama di Bekasi Timur. Seperti biasa ya, di Bekasi Timur ini ramai agen-agen bisnya di jalan ini. Terlihat dari Gunung Harta, Jetbus 5, double decker, livery pameran terbaru kayaknya itu. Ini kayaknya angkatan pagi dari Malang, nyampe Bekasi Timur jam 8 malam nih. Nanti dia sampai ke Jakarta. Ini seperti biasa kalau di Bekasi Timur, putarannya di pom bensin tadi ya, untuk menuju agen-agen nih, agen-agen bisnya. Ada banyak berapa bis tuh. Ini salah satu PO juga terbaik ke Jogja ya, Rosalia Indah. Dia punya agen sendiri di Bekasi Timur ini. Nah ini agennya, nomor HP-nya itu bisa dihubungi tadi ya. Ini kita disusul Gunung Harta double decker, Rosalia Indah double decker, full double decker jam segini. Nah ini masih menaiki penumpang, rame, cukup rame kayaknya. Nah ini kalau barang masuk bagasi jadi ada tempelan ya, supaya barang nggak ketuker. Ini sebenarnya pelayanan sangat bagus ini, karena sangat jarang PO bus yang seperti ini. Dan ya sangat bahaya kalau barang ketukar juga susah. Oke, kita review lagi ke dalam interior. Ini ada 5 volt 2,4 ampere untuk USB portnya. Ini snacknya mumpung lagi terang ya, kita bisa ngelihat. Nah ini bisa scan di sini untuk memesan kopi, teh, dan pop mie. Dan nomor SIM-nya 1C. Dan ini roti saya udah habis satu karena udah kelaparan ya. Belum makan dari siang. Rotinya Holland Bakery ya, gosip sekali. Mataknya juga minimalis. Nah, ini ada tempat sampah juga ya, lebih dekat untuk di kursi depan. Nah ini juga kita tersedia meja makan ya. Ini caranya dengan dibuka gagangnya itu, ditarik lalu diputar seperti ini. Ada tempat meja dan tempat minumnya juga ya, itu nggak akan tumpah, nggak akan goyang. Lalu kita lihat masih menunggu ya. Kita penumpang di sini cukup lama juga. Nah, ini untuk jurusan-jurusannya Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Malang. Tapi Malangnya belum buka. Nah, ini udah sampai situ bakal dibuka di mungkin kemudian hari ya. Katanya udah rilis JB5 ya. Nah ini kita review uploadnya, audio video on demand. Hiburannya ada apa aja di dalam sini. Untuk film nggak bisa dibuka tuh, kayaknya ada macam-macam jenisnya. Tuh, family, komedi juga nggak bisa, udah nggak bisa dibuka, nggak ada isi kayaknya filmnya semuanya. Oke, back. Kita lihat yang lain, musik. Apakah ada? Nggak bisa juga, ya udah.
games. Wah, gamesnya sangat banyak sekali. Ini kita coba Angry Bird game utama. Dan bus juga sudah jalan dari agen Bekasi Timur tadi. Ini kalau mau main gamenya harus pakai earphone atau headset sendiri ya. Itu ada colokan lubangnya sebelah kanan bawah. Ternyata hanya game saja yang bisa ini. Itu ini apa? Ini dapat ke browser. Ya, game Angry Bird saja yang bisa nih, nggak tahu game yang lain ya. Kita coba dulu satu nih. Segitu doang. Oke. Sebenarnya kayaknya bisa juga untuk YouTube ya, tapi nyambungkan ke HP juga bisa. Tadi ada fiturnya. Tapi ya kurang menarik. Kayaknya wifi-nya juga ada sih. Saya udah pernah nyoba yang kedua, waktu itu nggak sempat direkam. Bisa juga nonton YouTube dari upload ini. Buffering juga sedikit-sedikit patah-patah, tapi masih aman, masih enak untuk ditonton ya. Udah kita matiin aja lah. Kita nikmati jalan. Nah, ini ada pramugara mengabsen penumpang atau menu makan kali ya. Atau request pop mie, nanti kita coba ya. Ini kita langsung masuk tol kembali. Nah, ini penyebutan terakhir di Cikarang, jalan Industri Pasir Kanci. Itu nomor HP-nya kalau yang mau naik dari Cikarang juga bisa ya. Kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Armada ini diberangkatkan dari kota Jakarta menuju kota Solo dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam dalam keadaan jalan lancar. Kru yang bertugas hari ini, Bapak Yusuf sebagai Kapten 1, Bapak Dede sebagai Kapten 2, dan saya Rifki sebagai pramugara yang akan selalu siap membantu Anda selama dalam perjalanan. Armada ini dilengkapi dengan fasilitas seperti AC, bantal, selimut, audio video, port USB, CCTV, toilet, snack, air mineral, kopi, teh, dan pop mie yang dapat Anda nikmati selama dalam perjalanan. Port USB hanya dapat digunakan untuk mencarger ponsel Anda dan tidak diperbolehkan untuk mencarger powerbank atau laptop Anda. Khusus untuk toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja ketika armada sedang melaju. Demi keamanan, kami mohon kepada Anda untuk menjaga barang berharga milik Anda karena kehilangan barang dan kerusakan barang dalam kompartemen atau kabin bukan tanggung jawab dari perusahaan. Dan demi keselamatan, kami mohon kepada Anda untuk berhati-hati saat sedang berdiri dan berjalan ketika armada sedang melaju. Armada ini akan melakukan satu kali pemberhentian di rumah makan kilometer 379 Ibu Haji Cijantung dengan waktu pemberhentian kurang lebih 30 menit. Pemilihan menu makan dilakukan ketika pembelian tiket elektronik. Bagi Anda yang belum memilih menu makan, akan segera saya tanyakan kembali. Sebagai informasi yang kami akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa yang tepat, kami persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah memilih Washington Idoren sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Selamat malam. Jadi begitu ya, setelah penjemputan penumpang di titik terakhir setelah Cikarang, jadi ada announcement dari pramugaranya menjelaskan tentang detail fasilitas dan perjalanannya seperti apa. Di kita rest area nanti servis makan di 300 km 376 kalau nggak salah. Dan juga ada doa bersama juga tadi dengan announcementnya.
Jadi termasuk, jadi penumpang dapat pengetahuan lah tentang perjalanannya seperti apa yang akan dijalani, seperti itu. Oke, sekarang kita udah di lewat gerbang tol Cikampek ya, sebentar lagi mungkin. Ini ada PO Haryanto, dari tadi udah mosak-masik nih bis kita nih, Satset. Iya, infonya katanya ini double deckernya recommended untuk kecepatannya. Kita lihat nanti ya. Oke. Dimulai dari overtake PO Haryanto. Mesin depan tuh 1623.
Ya akhirnya setelah semua bis disalip tadi ya, belum ada yang berani nyalip bis kita. Akhirnya jam 10 malam kita menepi di rest area KF102. Nih ada rumah makan bis yang lain. Ini rumah makan Taman Lestari. Di depan sana nanti juga ada Taman Sari kalau nggak salah, untuk bis-bis PO Gunung Harta. Ini sebenarnya service makan bukan di sini ya. Ini kayaknya mau isi solar aja nih di sini. Tuh udah rame bis-bis yang lain. Nanti sambil nunggu solar kayaknya kita mau nyeduh kopi dan pop mie sih, karena bakal lama nunggu makan malam. Jam 1 malam mungkin kemungkinan. Wah ini bareng Harapan Jaya nih, double decker atau UHD nih. UHD nih kayaknya. Scania K410 tujuan Malang. Oke, mumpung lagi berhenti kita seduh kopi dan pop mie. Ini ada banyak nih pop mie, masih ada lebih dari 10 ya. Ini tempat nyeduhnya di sini, ada dispenser. Nah ini kita bisa naruh kopi, makan pop mie, mengundang penumpang lain untuk mencium bau pop mie. Hahaha. Makan with view. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi. Itu ada JB5 siapa ya? Ini kalau lama berhenti bisnya berembun nih kacanya. Langsung saset lagi dong. Belum berani main bahu jalan. Oke, masih normal cepatnya. Disalip PO 27 Transjakarta Malang. Wih, Jetbus 5 tuh. Ternyata memang bis-bis Malang itu selain fasilitas full, kecepatan juga full, mantap. Maka bis kita bisa kembali menyusul. Masih mengekor PO 27 Trans dari jalan kanan ya. Ini cukup bahaya karena jalannya penyempitan. Dan ternyata mulai berani bahu jalan melewati PO 27 Trans kembali. Jadi belum ada yang bisa menyusul PO ini selain 27 Trans dan disusul kembali.
Lebih 30 menit. Kami mohon kepada Anda untuk mempersiapkan diri serta mempersiapkan tiket elektronik makan Anda yang terdapat pada tiket perjalanan, atau bisa dengan cara menyebutkan nomor kursi Anda kepada petugas rumah makan. Sekali lagi kami informasikan bahwa Akhirnya jam 1:01 kita nyampe di rest area 376 kilometer 376. Tadi diawali announcement dari pramugara ya sebelum memasuki rest area ini. Kalau bis ini sama City Trans yang jauh-jauh keluar tol ya, sudah makan tapi kejauhan. Di sini bis makannya kita milih dulu menunya sebelum perjalanan dimulai, pesan tiket atau di agen. Nah ini kita rumah makannya di rumah makan Haji Cijantung. Itu ada makanannya, ada sate maragi, sop iga, ayam, dan lain sebagainya. Spesial sambal nih, mantap. Jadi kita tinggal duduk aja, nanti duduknya sudah ditentukan sesuai kursi ya, sesuai kursi di dalam bis. Itu ada nomor kursi 1A, ini menunya udah disiapkan, udah diplastikin gitu makanannya, nggak tahu dingin apa enggak itu. Nggak tahu disiapin dari jam berapa. Ini kita ke musola dulu, ke masjid cukup jauh. Nih, itu masjidnya tuh. Jadi nggak di sebelah rumah makan pas. Nah ini ada versi di Trans juga, dia sambil makan di sini juga, cuman gedung baru dia. Sama-sama Haji Jantung. Karena yang baru dia bangunan baru. Nah jadi untuk information lebih baik kalian jamah sholat maghrib dan isya sebelum jalan ya, karena untuk masjidnya dari tempat makan cukup jauh ya, cukup capek untuk jalan kaki.
Ya, jam 2 malam setelah 45 menit kayaknya. Istirahat, kita lanjut jalan lagi. Ini berembun kalau lama-lama nggak di jalannya. Nah ini baru keluar mau makan sama satu lagi disambut dengan jembatan Kalikuto, ikon tol Trans Jawa. Jam setengah 3 pagi kita isi solar lagi ya di rest area setelah Banyumanik kayaknya. Bareng Agramas Double Decker dan Harapan Jaya Double Decker. Agramas tujuan Malang. Ini apa Harapan Jaya Malang juga ya? Jam segini baru sampai di sini, sampai Malang. Selamat siang dong. Kemudian setelah tertidur dan bangun-bangun sudah memasuki jalan kecil menuju terminal Salatiga. Ada Rosalia Indah Double Decker
dan yang SHD. Jadi bagi kalian yang mau ke Salatiga bisa naik bis ini ya. Akhirnya jam setengah 5 pagi kita sampai di kota Solo. Oke, sekian dulu perjalanan kali ini. Terima kasih buat Bro yang bertugas dan Veronica kemarin, dan terima kasih juga untuk yang nonton, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Setelah ini saya mau lanjut ke stasiun Solo Balapan yang lewat jembatan menuju ke Jogja.